Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febrian Saputra Kadir. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai teori konsumsi dan berbagai aspeknya. Yang pertama itu, etika konsumsi dalam Islam. Prinsip halal dan thayyib, konsumsi harus berdasarkan barang jasa yang halal dan thayyib, atau berkualitas baik dan bermanfaat. Larangan israf dan tabzir, Islam melarang pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan dan tidak produktif. Tujuan maslahah, konsumsi diarahkan untuk kebaikan individu, masyarakat, dan lingkungan. Moderasi, Islam mendorong pola konsumsi yang seimbang, tidak bersifat hedonistik, dan memperhatikan kebutuhan akhirat. Materi yang kedua yaitu, fungsi kesejahteraan dan maksimizer. Fungsi kesejahteraan, mencakup keseimbangan antara manfaat material dan non-material dalam mencapai kebahagiaan. Maksimizer, dalam ekonomi konvensional, individu dianggap berusaha memaksimalkan utilitas, kesenangan, kepuasan dari konsumsi. Dalam Islam, maksimisasi kesejahteraan juga mempertimbangkan aspek spiritual, moral, dan sosial, bukan hanya kepentingan individu. Selanjutnya materi ketiga yaitu, fungsi utility. Fungsi utility konvensional, mengukur tingkat kepuasan konsumen dari kombinasi barang jasa. Pendekatan Islam, utilitas tidak hanya dihitung dari manfaat duniawi, tetapi juga dari manfaat spiritual dan keberkahan konsumsi. Selanjutnya materi keempat yaitu, konsumsi intertemporal konvensional. Konsep ini menjelaskan bagaimana konsumen memutuskan alokasi konsumsi mereka antara periode saat ini dan masa depan. Teori pendekatan Fisher, konsumen memilih pola konsumsi berdasarkan preferensi waktu dan tingkat suku bunga, dengan asumsi bahwa konsumen rasional akan menyeimbangkan manfaat konsumsi saat ini dengan pengorbanan untuk tabungan. Kurva kesempatan antar waktu, menunjukkan kombinasi konsumsi di berbagai periode yang mungkin dicapai dengan pendapatan dan tingkat bunga yang tersedia. Selanjutnya materi kelima yaitu, konsumsi konsumen muslim. Dalam Islam, konsumsi harus sesuai dengan nilai syariah, seperti, memprioritaskan kebutuhan dasar sebelum kebutuhan sekunder dan tersier, mementingkan keadilan sosial, seperti menyisihkan harta untuk zakat dan sedekah, dan menghindari konsumsi barang jasa yang diharamkan atau merusak lingkungan. Dan materi selanjutnya materi keenam. Hubungan rasio tabungan dengan pembelanjaan akhir. Tabungan adalah sisa dari pendapatan setelah konsumsi. Rasio tabungan terhadap pendapatan memengaruhi kemampuan pembelanjaan di masa depan. Rasio tinggi, menunjukkan preferensi untuk menunda konsumsi saat ini demi investasi atau konsumsi di masa depan. Rasio rendah, konsumen cenderung mengutamakan konsumsi saat ini dibandingkan menabung. Dan materi terakhir yaitu, hubungan tabungan dengan investasi. Dalam ekonomi konvensional, tabungan merupakan sumber dana utama untuk investasi. Mekanisme dari tabungan yaitu, tabungan rumah tangga, disalurkan melalui perbankan, digunakan untuk pembiayaan investasi oleh perusahaan. Tabungan dalam perspektif Islam, tabungan dan investasi harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan mendukung sektor-sektor yang halal dan produktif. Adapun kesimpulan pada materi kali ini. Teori konsumsi tidak hanya membahas pola perilaku konsumen dalam mengalokasikan pendapatan untuk konsumsi dan tabungan, tetapi juga mempertimbangkan faktor waktu, etika, dan nilai. Dalam Islam, konsumsi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan holistik, mengintegrasikan manfaat duniawi dan spiritual.